Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akuntansi. Ketemu lagi. Kali ini kita membahas entry transaksi soal UKKUD Buana. Caranya yang pertama, kita buka aplikasi Accurate. Kemudian kita buka Open Exciting Company. Kita pilih yang pernah kita buat ya di UD Buana, kita open, kemudian di OK, kemudian supervisor kata kuncinya, kemudian OK. Sebelum kita memulai entry transaksi, kita mau melihat untuk neraca saldo ya. Neraca saldo klasik kita di 30 November 2020. Kita buka, kita sudah mendapatkan jumlahnya di sini adalah 1279650, debit dan kredit sama. Nah, kita akan mengentry transaksi ya. Di sini kita buka untuk soal dokumen pertama. Dokumen pertama di sini bukti pengeluaran kas. Ya, berarti kita buka di kas bank, kemudian pembayaran. Ya, kita lihat soalnya di sini. Soalnya di sini adalah kita mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Ya, berarti kita masukkan di sini paid from-nya, kita pilih cash in bank. Voucher number-nya kita isi dengan PKK 12-1. Check number-nya kita isi dengan CP 12-001. Tanggalnya sesuai dengan tanggal dokumen transaksi adalah 1 Desember 2020. Memonya di sini pembayaran gaji karyawan. P-nya adalah di sini karyawan. Kemudian di sini account number-nya, karena gaji karyawannya adalah bulan November, maka kita pilih yang utang biaya. Jumlahnya kita masukkan di sini adalah 2.500.000. Kalau sudah, kita tinggal klik gambar kalkulator. Ya, kalau sudah seperti ini muncul angkanya, jumlahnya adalah 2.500.000, maka simpan dan tutup. Soal kedua di sini adalah voucher kas kecil, pembuatan brosur. Masuknya adalah ke kas bank, kemudian pembayaran. Kita pilih di sini diganti dengan petty cash. Buktinya kita isi dengan P12-1. Tanggalnya kita isi tanggal 2 Desember 2020. Memonya di sini adalah pembuatan brosur. Ya, dibayarkannya ke percetakan Kemenangan. Kemudian account number-nya di sini pembuatan brosur berarti masuk ke advertising expense. Kita pilih di sini advertising expense. Angkanya kita masukkan 675. Kemudian kita klik gambar kalkulator. Kalau sudah terisi, total payment-nya sudah 675, maka simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen ketiga. Di sini ada bukti penerimaan kas. Ini pelunasan faktur F11-12. Berarti masuknya ke penjualan. Kemudian penerimaan penjualan kita pilih ya. Si customer-nya di sini adalah JB Elect. Kita masukkan from number-nya di situ adalah BKM
12 strip 1. Tanggalnya sesuai dengan dokumen 3 adalah tanggal 3 Desember 2020. Nomor ceknya adalah BS21. Tanggal ceknya sama dengan tanggal transaksi 3 Desember 2020. Memonya adalah pelunasan faktur F11 strip 12. Ya. Ini invoice-nya berarti karena di sini adalah penerimaan kas sebesar 34.100.000, maka kita tinggal di sini checklist untuk bayar. Kemudian kita klik gambar kalkulator. Di sini cek amount-nya dan jumlah yang didistribusikan sudah sama. Kalau sudah seperti ini, maka simpan dan tutup. Oke, berikutnya adalah dokumen keempat. Ini ada voucher kas kecil lagi, berarti masuknya ke kas bank, pembayaran. Kita pilih di sini diganti dengan petty cash. Voucher number-nya adalah V12 strip 2. Tanggalnya kita ganti adalah 4 Desember 2020. Memonya di sini adalah pembayaran rekening listrik dan telepon. Pay-nya kita isi dengan kantor PLN dan Telkom. Kemudian di sini account number-nya, ya, karena di soal ini rekening listrik dan teleponnya adalah bulan November, berarti kita pilih di sini adalah expense payable, biaya. Jumlahnya kita masukkan, jumlahnya adalah 975. Kemudian kita klik gambar kalkulator. Kalau sudah terisi, maka simpan dan tutup. Dokumen berikutnya adalah dokumen kelima. Dokumen kelima di sini ada faktur. Ya, faktur di sini ada kopi, berarti ini adalah faktur penjualan. Ya, masuk faktur penjualan caranya adalah kita pilih penjualan, kemudian faktur penjualan, pelanggannya kita pilih adalah digital elect sesuai dengan soal. Invoice number-nya di situ adalah F12 strip 1. Tanggal invoice-nya kita isi dengan tanggal 6 Desember 2020. Shift date-nya sama, tanggal 6 Desember. Kemudian terminnya kita pilih adalah N/30 sesuai yang di soal di sini. Ya, ini terminnya adalah N30. Kemudian kita masukkan itemnya. Itemnya yang pertama, HP itu dijual sebanyak 9. Harganya adalah 18 juta. Tinggal kita tap. Kemudian yang kedua, Dell itu dijual unitnya adalah sebanyak 7. Harganya adalah 14 juta. Oke, kita tap. Jumlahnya adalah 286. Sudah sesuai dengan di soal, di sini jumlahnya adalah 286. Kalau sudah seperti ini, sudah terisi semua, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Soal berikutnya di sini adalah dokumen ke-6. Dokumen ke-6 di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti masuknya ke pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Vendornya kita pilih di soal adalah ini. Disamakan berarti dibayar kepada PT Margonda. Maka di sini vendornya kita pilih PT Margonda. Kemudian from number-nya di sini kita isi dengan PKK 12 strip 2. Tanggalnya adalah
tanggal 6 Desember 2020. Kemudian ceknya kita isi dengan CP 12-002. Tanggal ceknya sama dengan tanggal diterimanya 6 Desember 2020. Di sini isinya adalah pelunasan faktur FK 2011. Jumlah yang diterima di sini adalah 28.600. Di sini 28.600. Kemudian kita checklist yang kolom bayar, kemudian cek amount-nya kita klik, dengan sendirinya angkanya akan muncul 28.600, kemudian kita enter. Kalau sudah seperti ini, ya, payment amount-nya dan cek amount-nya sudah terisi, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Soal berikutnya adalah dokumen ke-7. Dokumen ke-7 di sini UD Buana. Ini ada kopi, berarti ini ada retur, ya. Nah, untuk retur di sini ya adalah retur penjualan. Retur penjualan masuknya adalah ke penjualan, kemudian retur penjualan. Customer-nya kita pilih, di sini adalah Digital Elect. Kita pilih Digital Elect, kemudian numbernya kita isi dengan NK 12-1. Tanggalnya kita isi sesuai dengan transaksi adalah tanggal 7 Desember. Tanggal fiskalnya sama di sini 7 Desember. Kemudian di sini kita pilih sales invoice numbernya adalah F12-1. Kemudian kita isi di sini untuk item. Ketika tidak bisa diisi di sini, maka diketik di item deskripsi. Kita isi dengan HP. Ada pertanyaan, apakah Anda ingin meretur semua barang? Karena tidak semuanya diretur, maka pilihnya adalah no. Kemudian jumlahnya untuk HP adalah 2. Harganya adalah 18 juta. Kemudian kita tab. Berikutnya adalah Del. Kita pilih di sini Del. Sama pertanyaannya, tidak diretur semua. Yang diretur di sini adalah 1. Jumlahnya adalah 14 juta. Kalau sudah di sini jumlahnya adalah totalnya adalah 55 juta. Ini sudah sesuai dengan di soal di sini yang diretur sejumlah 55 juta. Kalau sudah terisi semuanya, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Lanjut, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-8. Dokumen ke-8 di sini voucher kas kecil, masuknya ke kas bank, kemudian pembayaran, pilih di sini diganti dengan petty cash. Voucher numbernya adalah F12-3, kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 9 Desember 2020. Memonya adalah pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko dibayarkan kepada siapa ini? Toko Super. Kemudian kita pilih karena pembelian perlengkapan toko, maka masuknya ke store supplies. Jumlahnya kita masukkan sebesar 900.000. Dan kita klik gambar kalkulator. Kalau sudah terisi, maka simpan dan tutup. Soal berikutnya adalah dokumen ke-9. Di sini ada pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas. Ini pelunasan faktur, berarti kita pilih di pembelian, kemudian pembayaran pembelian, vendornya kita pilih. Di soal adalah dibayar kepada PT Sahabat, kita pilih, kemudian from numbernya BKK 12-3, tanggalnya adalah 9 Desember 2020. Ceknya kita isi
CP12-003, tanggal ceknya sama 9 Desember 2020. Di sini memonya adalah pelunasan faktur C15234. Jumlah yang dibayarkan di sini adalah 23.100.000, ini 23.100.000. Kemudian kita checklist di kolom bayar, kemudian check amount-nya kita klik, langsung muncul angka sebesar 23.100.000, kemudian kita enter. Ini sudah terisi semuanya, ya. Sudah terisi semuanya, maka langkah berikutnya adalah simpan dan tutup. Lanjut, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-10. Dokumen ke-10 di sini ada faktur. Ya, ini adalah faktur pembelian. Maka masuknya ke pembelian. Kemudian faktur pembelian. Vendornya kita pilih di sini adalah PT Margonda. Kita pilih PT Margonda. From number-nya di sini adalah F05. Invoice-nya sama di sini F05. Tanggal invoice-nya adalah 10 Desember 2020. Shift date-nya sama di sini 10 Desember 2020. Kemudian term-nya kita lihat di sini di soal. Terminnya adalah N/30. Maka di sini tinggal kita pilih COD-nya diganti dengan net 30. Kemudian kita isi itemnya untuk HP, ya. Jumlah yang dibeli untuk HP ada 11, harganya ada 16 juta. Kemudian jangan lupa untuk teks itu kita kasih kode T, karena T adalah PPN. Kemudian di tab di sini. Di tab di sini, kemudian item berikutnya adalah Dell. Jumlah yang dibeli ada 10. Harganya adalah 12.500.000. Kita tab, tagnya jangan lupa dikasih kode T. Seandainya sudah ada kodenya, maka tidak perlu untuk dituliskan kode T. Ya. Nah, ini maaf di sini ini adalah 12.500.000. Oke, kalau sudah jumlahnya di sini adalah 33.100. Di sini sudah sama, jumlahnya adalah 33.100. Kalau sudah terisi semuanya, maka simpan dan tutup. Lanjut, dokumen berikutnya adalah dokumen ke-11. Dokumen ke-11 di sini ada kopi, ada NK. Ini adalah nota kredit. Jadi ke PT Margonda tadi kita melakukan pembelian, maka dokumen ini adalah retur pembelian. Cara memasukkannya adalah dipilih menu yang pembelian, kemudian retur pembelian. Vendornya kita pilih, tadi adalah PT Margonda. Dipilih PT Margonda, kemudian return number-nya kita tulis adalah di retur pembeliannya. Isinya adalah NK di sini sesuai dengan yang di soal. Ini adalah NK strip 1. Kita ketikkan di sini NK strip 1. Kemudian date-nya kita isi 10 Desember 2020. Ya, kita pilih di sini dari faktur F05. Ya, deskripsinya berarti retur. Kemudian item barangnya kita isi di sini. Untuk yang pertama adalah HP. Ada pertanyaan, apakah Anda ingin meretur semua barang? Karena barang yang kita mau retur tidak semua, maka kita pilih no. Jumlahnya untuk HP adalah 1. Ya, harganya 16. Lanjut, untuk yang kedua adalah Dell. Sama pertanyaannya, tidak meretur berarti no.
jumlahnya ada 2, unitnya 12.500. Nah, jumlahnya di sini ada 45.100. Sudah sama dengan yang di soal di sini 45.100. Kalau sudah terisi semuanya, maka langkahnya adalah simpan dan tutup. Oke, ini ada pertanyaan. Nilai biaya menggunakan nilai retur jika berbeda dengan harga retur, selisihnya akan dialokkan ke HPP. Maka kita oke. Berikutnya adalah dokumen ke-12. Ya, dokumen ke-12 di sini ada bukti penerimaan kas. Ini pelunasan faktur F12-1. Nanti kita pilih di penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Receive from-nya di sini kita terima dari Digital Elect. Kita pilih di sini Digital Elect. Kemudian from number-nya kita tulis BKM 12-3. Payment date-nya, tanggalnya kita isi 12 Desember 2020. Kemudian check number-nya kita isi SS 142. Tanggal ceknya adalah sama dengan tanggal transaksi 12 Desember 2020. Ya, memonya di sini adalah pelunasan faktur. Pelunasan faktur F12-1. Nah, ini kita karena di sini jumlahnya harusnya sisanya adalah 231. Tapi di soal di sini ini yang diterima adalah sebesar 180.400. Maka di sini untuk payment-nya itu kita ketikkan di sini 180.400. Ya, kemudian kita klik gambar kalkulator. Ya. Nah, berarti di sini masih ada sisa sebesar 50.600. Kalau sudah terisi, ya, jadi di soal dokumen ke-12 itu tidak semuanya dibayarkan. Yang dibayarkan adalah 180.400. Maka di sini di payment amount-nya kita ketikkan secara manual sebesar 180.400. Ya, di sini sudah sama, nanti tinggal klik di gambar kalkulator. Kalau sudah seperti ini, ya, maka simpan dan tutup. Oke, demikian sahabat akuntansi untuk entry transaksi UD Buana bagian 1, dokumen 1 sampai 12. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.